kembali lagi ke channel YouTube gua, Andri Setiawan. Kali ini kita bakal sharing-sharing santai ya tentang dunia pelajar. Sekarang di Indonesia ini semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran, yaitu dari pagi pulang sampai sore. Jadi perkiraan mereka itu sekolah sekitar 8 jam, seperti orang kerja ya gitu. Makanya kadang dulu saya juga pernah ngerasain menggunakan kurikulum itu yang kita datang pagi pulang sore. Dan setelah pengalaman saya ketika saya masih sekolah di STM, itu kita emang sih paginya itu kita belajar, tapi ketika udah menjelang siang sampai sore itu mungkin kita suntuk gitu ya, suntuk segala macem, sehingga di sekolah itu kita hanya main-main aja. Padahal kalau kita main-main aja di rumah juga kita bisa buat main-main, maka bisa rebahan, bisa tiduran ya segala macem. Pada dasarnya kurikulum dulu itu yang menggunakan sistem 8 jam itu bagaimana itu masih si siswa bisa mengembangkan potensi dirinya itu di sekolahan. Jadi mereka harus diajarkan bagaimana tentang pengembangan diri lah gitu. Bukan sekedar terpatok hanya 8 jamnya aja ketika mereka sekolah. Mereka berangkat pagi dan harus pulang sore gitu. Tapi di sekolah itu yang mereka dapat cuma capeknya doang gitu ya. Itu yang saya lihat di sekarang ini. Bahkan kenapa banyak orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah, karena di rumah itu kadang kan orang tua kan sibuk bekerja segala macam, ada yang dagang, ada yang nggak bisa menghandle anak-anak mereka, sehingga mereka menitipkan anak mereka itu di sekolahan. Dan semoga dengan mereka menitipkan di sekolahan, anaknya itu dapat mengembangkan diri mereka menjadi pribadi anak yang lebih baik gitu ya. Salahnya untuk orang tua sekarang itu bagaimana anaknya itu sekolah, ketika mereka sekolah itu mereka kerja, ketika mereka kerja mereka bisa membantu perekonomian untuk keluarga. Itu mindset yang salah. Justru dengan mereka menaruh anak mereka di sekolah dengan harapan anak-anak mereka itu menjadi seseorang lah gitu. Kadang orang tua gue sendiri, nyokap gue sendiri pernah ngomong, kamu harus jadi orang gitu. Kadang saya juga nyeleneh gitu, lah emang sekarang bukan orang gitu. Maksud dalam orang itu kalau menurut saya, untuk menjadi orang ini yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya dibandingkan ciptaan Allah yang lain-lainnya. Apa yang membuat kita itu menjadi sempurna, yaitu kita diberi akal dan pikiran. Fungsinya kita sekolah itu kita mempertajam akal kita, memperluas pengetahuan kita, sehingga kita dapat ilmu di situ, sehingga akal kita itu tidak mati, tidak stagnan di zaman itu aja. Jadi terus itu. Jadi menjadi manusia adalah bagaimana manusianya itu menggunakan akal dan pikirannya. Ketika manusia sudah tidak menggunakan akal dan pikirannya, itu bisa disebut hewan. Karena untuk hidup sebatas hidup, hewan pun juga mampu. Jika kita hanya makan tidur, ya hewan juga sama gitu. Bahkan hewan pun bisa lebih pintar, karena hewan menggunakan insting, manusia menggunakan akal dan pikiran. Jika manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya selama untuk menjalani hidup, itu bahkan bisa lebih buruk daripada hewan gitu. Makanya kadang Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk sempurna-sempurnanya. Manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat, bisa lebih rendah derajatnya dibandingkan setan. Lalu ada juga kalau manusia pintar itu kan kita kan sekolah. Emang sih sekolah itu membuat kita menjadi lebih pintar. Tapi kadang banyak kan sebagai manusia itu menggunakan kepintarannya mereka itu untuk mentarin orang lain kan gitu. Jadi di sini konsepnya itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalainani. Beliau pernah bilang kalau cuman ilmu saja, ya setan lebih pintar lah gitu. Makanya dulu ada yang mengatakan, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya dulu itu gurunya para malaikat itu adalah setan. Cuman setan itu dihukum oleh Allah karena tidak mau menyembah Adam kan gitu. Setan aja ya, dia tuh punya banyak ilmu, makanya dia
makanya dia dulu jadi gurunya para malaikat gitu. Dia cuman nggak mau sujud doang kepada Adam, bukan berarti dia tidak mau sujud kepada Allah, enggak. Nah, manusia ketika sudah menggunakan otak dan pikirannya itu, dia kan sudah menjadi pintar. Nah, kadang ketika dia sudah menjadi pintar itu dia merasa dirinya itu lebih tinggi lah gitu dibandingkan orang-orang bodoh lah segala macam. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bilang, jika hanya ilmu saja yang kau ini kan, setan bahkan lebih pintar. Makanya di situ ada namanya dia lebih bagus mendebatkan adab dibandingkan ilmu lah gitu. Itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita mau ngomong nih, jadi kita udah paham nih materi ini gitu. Misal kita di dalam forum diskusi segala macam, kita udah paham materi ini bandingkan dia gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah menguasai hal tersebut, kita bisa tuh buat menjudge orang-orang yang di situ karena merasa kalau kita tuh benar, mereka itu salah. Itu pemikiran yang salah menurut saya. Karena jika kita ingin bicara itu bagaimana otak kita itu harus di belakang itu tuh, ini kan otak itu harus di belakang perasaan. Jadi ketika otak kita ngomong, dia pasti menggunakan perasaan, sehingga ketika apa yang diucap, apa yang dia katakan itu tidak menyinggung perasaan orang-orang lain yang belum paham lah gitu. Makanya banyak orang yang dapat masukan itu dia kadang suka nggak ngedengerin. Banyak kadang kita ngasih masukan ke seseorang tapi dia kayaknya siapa nah gitu. Itu karena omongan kita itu tidak sampai ke benar-benar masuk ke dalam hatinya segala macam. Makanya perlu adanya suatu ilmu dan adab mengenai proses pembelajaran. Jadi kadang kita itu diolah oleh sekolah itu menjadi mental karyawan. Ketika kita sudah lulus dari sekolah, bagaimana caranya kita itu mencari kerjaan gitu. Dan bahkan kerjaannya itu yang sebenarnya kita nggak butuh buat sekolah. Kita nggak sekolah aja kita bisa ngelakuin kerjaan itu gitu. Tapi pembedaan antara orang sekolah dengan orang nggak sekolah itu bagaimana, mungkin dia pintar dalam berbahasa segala macam, dibedakan orang yang nggak sekolah gitu. Namun tidak menutup juga orang yang sudah melakukan praktek di luar sekolah, dia sudah menunjukkan dia bakal jadi pengusaha sukses segala macam, dia bakal bilang gue nggak sekolah tapi gue bisa begini. Itu nggak salah, tapi juga nggak benar gitu. Jadi fungsi kita sekolah itu bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana pengetahuan kita itu cukup luas gitu. Ya contohnya untuk sharing, sekarang gue itu kampus, sekarang gue mahasiswa kampus, ya kan, mahasiswa emang kampus gitu ya. Misalkan mahasiswa sekarang di semester 5. Hal yang gue pahamin itu dalam suatu perkuliahan adalah sebenarnya kita itu nggak butuh ngeluarin duit banyak untuk kuliah. Kita datang ke kampus, kita pakai baju rapi, celana rapi, sepatu, kita masuk aja ke kampus, kita duduk di suatu kelas, itu kita bisa mendapatkan ilmu di situ gitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin jadi kita nggak perlu ngeluarin duit banyak. Kita cuma cukup datang aja, nyelonong, masuk, duduk di kelas, udah dengerin. Kalau kalian bosan, kalian tinggal keluar masuk ke kelas lain, masuk kelas lain lah gitu. Loh, tapi nanti gimana nih kalau nanti ketahuan? Ya kalian pindah kampus lain lah, cari kampus lain, terus masuk lagi kan gitu, bisa. Ternyata begitu loh. Dan pernah ada suatu postingan gitu ya di Instagram, saya lupa. Dia itu membuat tweet di Twitternya itu, ternyata nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah selama 3,5 tahun untuk mendapatkan gelar gitu. Cukup kalian beli seragam yang buat kelulusan. Cukup kalian beli atau nggak sewa. Nanti ketika emang ada mereka pada wisuda, kalian ngikut aja gitu. Tapi nggak perlu dipanggil kayak ngumpul tuh wisuda, akhirnya wisuda gitu. Jadi masuk kuliah itu juga, gue juga bingung ya masuk kuliah itu ya. Maksudnya
ada konsep yang seperti itu. Jadi intinya jadi gue juga mau ngomong nih, kebanyakan orang yang lulus itu ada yang ketika mereka lulus kuliah mereka usaha gitu ya, bahkan usaha mereka itu yang diremehkan oleh entah itu orang tua, entah itu tetangga. Mereka ketika lulus kuliah ada yang jualan bakso, ketika lulus kuliah ada yang jualan somai, ada yang jadi petani, ada yang jadi kuli bangunan, struktur bangunan segala macem. Pasti itu hal yang mengecewakan, bukan ya? Coba kalian deh, kalian punya tetangga kalian tahu, oh anak si itu kuliah nih, bagus, derajat kalian keangkat, emang keangkat. Tapi ketika kalian lulus, kalian jadi tukang bakso, tukang somai segala macam, kalian bahkan direndahkan. Justru itu nggak salah, pemikiran mereka yang salah menurut saya itu. Karena apa ya? Misalkan nih, contoh gue ya, ini gue masuk ke kuliah manajemen gitu. Gue masuk kuliah manajemen. Ketika gue mempelajari apa yang di materi yang dikhususkan dalam kejuruan gue itu, gue berpikir ternyata orang-orang yang jualan somai, orang-orang yang jualan bakso, orang yang jualan cilok yang pinggir jalan itu, yang sistem usaha itu dengan UMKM itu menurut itu lomba bagus gitu, support. Tapi orang-orang yang nggak paham itu tuh kecil, pedagang gini-gini, pokoknya kayak merendahkan banget. Tapi khusus kita ya sudah tahu, wah hebat banget ini orang ini udah jualan segala macam. Karena itu fungsinya kita sekolah, fungsinya kita dapat ilmu itu biar kita tuh paham, ngerti. Jadi menurut gua jadi gue punya teman gue lulus nih, dia langsung jualan martabak. Dia jualan martabak tuh. Banyak orang yang ngecengin, lu kalau jual martabak gini mah ngikut orang itu juga bisa, buat apa nih jasa lu. Justru itu yang salah, justru itu bagus. Justru mengawali usaha itu dari nol, bener-bener startup, bener-bener dari perintis, sehingga nanti lebih gede, itu jadi suatu kebanggaan bener. Jadi nggak perlu malu gitu kita lulus, entah itu sekolah SMK, SMP, SD segala macam, atau nggak dari kampus, mempergunakan melihat peluang membuka usaha sendiri dari nol. Itu tuh udah bagus banget nomor 2 tuh. Karena nggak semua orang tuh bisa kayak begitu. Bahkan ada orang yang mengambil jalur aman, yaitu udahlah kita kerja aja di perusahaan mana, dapat gaji per bulan setiap hari, terus juga penghasilan tetap gitu segala macam. Dibandingkan kita buka usaha yang pertama penghasilan itu kadang naik kadang turun, kadang juga cukup lelah segala macam. Tapi ada yang orang bilang begini, walaupun usaha itu kecil tapi lu tuh bosnya lah gitu, lu bisa ngatur apa segala macem gitu. Terus ada orang bilang gini, terus kalau kita bosnya, kita boleh dong buka tutup usaha kita, ya kan? Kalau kita capek tutup, kalau kita lagi mau usaha ya boleh, pemikiran itu boleh. Cuman kalau lu udah terjun untuk membuka usaha, apa kalau ada pemikiran buat gue libur? Nggak ada. Pasti lu bakal, mending gue buka gitu. Tapi ingat, ketika kita berjalan dalam sistem pendidikan, sistem kerjaan segala macam, kita harus tetap melihat maksudnya siapa kita itu seperti yang sudah diajarkan oleh ajaran Islam. Tak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah, jadi jangan lupa untuk ibadah. Kalian boleh berkarir mana aja, kalian boleh membuka bisnis mana aja, kalian boleh sekolah di mana aja segala macam, tapi jangan sampai lupa kewajiban kalian sebagai orang muslim, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Itu aja sih. Karena menurut gue itu uang bisa dicari, jabatan bisa naik bisa turun gitu. Terus juga untuk perusahaan buat nyari kerjaan juga bisa lagi nyari kerjaan segala macam. Tepat untuk ibadah kan gitu ya, untuk ibadah itu kan untuk urusan akhirat kita. Makanya dalam hidup itu kita nggak boleh berprinsip gua harus target ini, gua target itu, nggak usah. Kalian cukup minta aja semoga kita menjadi orang yang selamat, kita menjadi orang yang sukses dan selamat dunia dan akhirat. Karena dalam kehidupan ini bukan hanya hal dunia saja, tapi tentang dengan akhirat juga. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Saya Deddy Setiawan, sampai jumpa. Not afraid
so I would fail.